Tangan dulu buat Pak Melati. Nanti kita beri kesempatan sama Pak Wagub nih. Ada pertanyaan nggak Pak Wagub buat Melati? Mohon minta mic-nya buat Pak Wagub nih. Silakan panitia. Yes. Pak Wagub, ada nggak pesan buat Melati atau ada pertanyaan buat Melati? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama, warahmatullahi. selamat datang Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Kehadiran Pak Menteri tentu kami sambut dengan gembira, bangga, dan apa artinya sekali Pak Menteri ke sini bertambahlah respon kami, bertambahlah semangat kami, bertambahlah inovasi dari masyarakat kami ini, apalagi sudah yang ketiga ini. Terima kasih, mudah-mudahan bahwa keberkahan untuk masyarakat Jambi. Terima kasih Pak Wagub. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Melati yang telah begitu hebat, mantap, tangguh, sudah punya kreasi sedemikian rupa. Tapi saya tanyakan adalah kalau boleh bertanya, kira-kira motivasi apa dulu kok sampai punya ide gagasan yang cemerlang seperti itu saja? Kalau misalnya motivasi untuk jualannya itu sendiri, aku kan masih muda nih, terus aku kuliah bisnis manajemen. Aku nggak mau kerja sama orang nih, karena papa juga punya bisnis. Jadinya aku mutusin untuk selama aku kuliah mikirin aku mau ngapain ya nanti kalau misalnya udah lulus kayak gitu. Sampai akhirnya aku semester 4 aku iseng buka usaha kayak gitu. Kalau misalnya usaha sendiri, nasi bakarnya itu kepikiran karena mama emang suka bikin pesanan gitu untuk gereja, untuk bank kayak gitu. Jadi dan aku tahu rasa nasi bakar mama tuh enak, jadinya aku coba untuk jual. Lagi pula jarang banget nasi bakar itu dijual yang konsepnya dadakan. Kayak tahu bulat ya? Iya, kayak tahu bulat. Ini aku makan rumah madu yang kata Pak Wali nggak ada efek samping. Yang ada efek apa? Tapi nggak bisa habis ini dari tadi gigit-gigit. Kayak permen karet. Oh dibuang. Nggak boleh telan. Oke, aku mau nanya sebelum ke Pak Wali dan nyonya. TikTok. Biasanya TikTok kan dipakai buat joget-joget, biasa dipakai buat ya sosial media biasa. Tapi Melati pakai TikTok untuk jualan. Bagaimana inspirasinya? Nah waktu itu jadi jualan aku tuh pinggir jalan kan, kaki 5. Nah aku tuh baru buka itu malam jam 5 sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nah aku kan buka waktu itu aku terlalu excited, aku sampai buka 2 toko padahal aku belum punya karyawannya. 2 toko? Maksudnya dua produk ya, 2 stok ya, 2 Di depan Ciputra Mall ini ya? Enggak. Bukan. Di dekat rumah. Nah pas aku buka 2 aku belum punya karyawannya, terus mama bilang udah kamu aja yang jaga daripada bayar karyawan mahal kan. Ya udah akhirnya aku jaga. Ini bagus juga sih. Iya, nah aku jadi awalnya tuh aku bukan aku yang jaga kan. Terus pas aku jaga, aku sendirian di pinggir jalan, agak serem juga kan. Terus habis itu waktu awal aku jualan tuh lakunya cuma 3 porsi nasi bakar, 7, 11 gitu. Sampai akhirnya aku iseng kayak aku live TikTok aja deh gitu kan. Banyak tuh orang-orang yang live TikTok, aku iseng live TikTok karena juga siapa tahu bisa waktunya cepat berjalan gitu, karena gak ada yang beli juga gitu. Akhirnya aku live TikTok dan dari situlah bibit-bibit unggul nasi bakar ini mulai muncul. Tepuk tangan dulu buat Melati. Pak Wali, ini Pak Wali ini sebelum jadi wali kota juga pengusaha. Mungkin ada artis nggak buat Melati supaya gimana besarkan usahanya? Tambahan, silakan Pak Wagub. Terima kasih Melati. Kami berharap masyarakat Jambi mewakili Pak Gubernur dengan semangat yang dimunculkan oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan di Jambi ke depan banyak Melati dan Melati. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Wali. Tadi Pak Wagub bilang kalau siangnya Melati malam mawar. Baik, Ganti gitu ya. Pak Menteri, terima kasih. Melati kalau malam mawar kan? Iya Pak Mawar. Baik.
biasanya anak-anak muda itu tidak mau dia jual produk-produk kampungan seperti ini. Ya, ini kan seperti buatan kampung. Ya. Nah, biasanya buatnya itu seperti ayam goreng fried atau apa gitu ya. Makanan-makanan western lah. Ya. Makanan barat. Makanan barat gitu. Nah sekarang kenapa Melati mengambil justru nasi bakar ini? Padahal kita di Jambi ini ada nasi bakar, tapi tidak bertradisi gitu. Nah, justru di tangan Melati menjadi sesuatu penganan yang memang diminati. Malah anak muda lagi ya. Nah itu kenapa pilih itu? Yang beli banyak anak muda ya? Yang beli awalnya anak muda, terus habis itu mulai merembet ke ibu-ibu, bapak-bapak, ibu hamil kayak gitu. Banyak sih, banyak kalangan. Jadi kalau misalnya nasi bakar sendiri, aku lebih ke rasa sih. Jadi waktu aku cobain nasi bakar buatan mama itu rasanya enak dan aku suka banget. Terus habis itu aku yakin ini tuh cocok untuk lidah-lidah orang Indonesia. Dan lagi pula kan banyak anak muda yang kayak belum tahu nasi bakar tuh apa sih gitu kan. Jadinya aku mutusin untuk jualan ini dengan harga yang relatif murah gitu. Jadi emang marketnya tuh anak-anak yang semua orang bisa beli lah gitu. Oke, kemarin ada konser reunian. Saya sempat IG live sama Melody sama Nabila. Melati ikutan, seru nggak? Iya, aku ikutan. Terus acaranya seru, membernya juga banyak banget. Jadi 120 member di atas stage gitu. Seru Terus nyanyi banget. You Are Beautiful. Oh, itu Cherry Bell. Oh, Cherry Bell, salah ya? Apa itu ya? Itu Nyanyinya barangnya apa? I want you. Oh iya. Gak apa-apa, emang agak apa. Seru banget ya kayaknya keseruannya Iya, ya. seru banget. Dan pengalaman di JKT48 itu juga merupakan pengalaman yang tidak terlupakan dan Iya. jadi bekal ya buat memulai usaha juga. Jadi dengan JKT48 itu apa pelajaran dan semangat serta inspirasi yang bisa didapatkan? Oh, kalau misalnya JKT itu banyak banget pelajaran yang bisa didapetin. Kayak misalnya aku kan masuk JKT umur 15 tahun nih. Terus abis itu aku tuh jadi belajar bertanggung jawab, belajar memanage waktu. Terus habis itu juga jadi kayak semangat untuk melakukan segala sesuatu karena di JKT itu kita harus aktif. Jadi kayak banyak banget hal yang bisa aku dapetin di JKT. Ini juga kayak aku semangat waktu walaupun aku masih muda kayak gini aku semangat juga gara-gara bekal dari JKT. Oke, di sini ada Pak Niel, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Saya mau tanya Pak Niel, kayak Melati gini kita ada nggak sih program yang bisa kita sinergikan anak-anak muda, pengusaha, produknya kreatif, berjualan di pinggir jalan dan penghasilannya besar? Makasih Mas Menteri. Sebelumnya apresiasi juga buat Pak Melati yang sudah luar biasa sudah membawa anak-anak muda ya untuk mengembangkan ekonomi dari ekonomi kreatif. Izin sudah didaftarkan ininya karena Lagi proses. Aku tapi sudah ya. iya. Model-model kayak gini Mas, jadi menambahkan nilai tambah dari produknya tadi. Kalau sudah enak, nanti juga mungkin packagingnya juga lebih enak, lebih bagus, supaya lebih bisa besar lagi. Rata-rata ikut Aki ini usianya berapa? Kalau usianya ikut lagi 25 sampai 34 tahun Mas. 25. Jadi ini kayak Melati yang di bawah 25. Iya. Aku Jadi 22. ini jarang banget ya, di 14 kota ini belum ada yang di usia 22. Nah, kira-kira program apa yang bisa kita sandingkan bareng sama Melati? Saat ini sama seperti ini Mas ya, program aku yang jadi memberikan mentorship juga. Terutama teman-teman yang ada di tiap kota tapi di Jambi ini tentunya butuh panutan Mas. Untuk panutan untuk bisa, terutama untuk marketing digital secara digital tadi itu saya rasa sangat penting untuk buat konten dan Nanti berarti langsung di follow up ya. Tapi di sini karena Melati 22 tahun, ternyata di Jambi ada yang lebih muda yaitu usianya 20 tahun. Betul ya? Siapa? ini ada namanya Mas Hidayat, misalnya Kaskaraki. Oh, yang tadi ini dari tadi aku udah 5 tenggang. Yang luar biasa, usia 20 tahun, mahasiswa semester 7 dan lulus di semester 4. Kita ajak Mas Hidayat ke atas panggung. Putri. Jeng 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 jeng.
tertidur DJ kita, rupanya lagi sholat. Silakan Mas Hidayat, bisa diceritain nggak? Kita pengen denger nih, ini berarti lebih muda dari Melati tapi udah punya Kaskarati yang Melati mau coba nggak? Satu, aku coba, takut banget. Silakan Mas Hidayat. Iya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat, saya owner dari Kaskarati Kerinci. Awal mula saya menemui bisnis Kaskarati Kerinci ini pada awal semester 3, di mana pada tahun 2020 kemarin itu COVID lagi naik-naiknya, sedang tinggi-tingginya. Setelah itu saya dapat tugas dari kampus gitu Pak. Yang dimana untuk tugas dari kampus itu ada yang namanya mata kuliah minuman fungsional Pak. Jadi saya tertarik dengan minuman fungsional ini. Kemudian saya melihat bahan bakunya di Kerinci juga sangat banyak Pak untuk komoditi kopi ini. Jadi untuk kulit kopi sendiri ini belum pernah diolah menjadi minuman ataupun makanan selanjutnya Pak. Jadi setelah saya cari tahu apa sih manfaat dari kulit kopi ini, ternyata dari kandungan dari kulit kopi ini tinggi antioksidan, rendah kafein, dan juga bagus untuk kesehatan lambung Pak, karena dia rendah kafein juga. Nah, usaha ini dibantu sama siapa? Usaha ini disupport sama kedua orang tua saya Pak. Wow, ada di sini? Ada Pak, ada ibu saya. Ada ibu. Oke, ibunya naik ke atas panggung juga. Musik. Jeng, 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 jeng. Oke, Mama. Namanya siapa, Mama? Bu Nelly. Oke. Bu Nelly. Waktu tahu Mas Hidayat ini, panggilnya apa nih? Panggilan saya. Hidayat. Hidayat. Iya. Waktu tahu Hidayat ini memulai usaha teh ini, bagaimana perasaannya? Ya mulanya kan dia cerita sama saya kan, katanya mama aku udah ini nengok, katanya kulit kopi itu ternyata banyak manfaatnya. Jadi apa salahnya kalau saya bikin sebuah minuman fungsional? Ya udah, saya yang antar untuk pertama kali untuk mencarinya, untuk mencari bahan bakunya. Nah, cita-citanya Hidayat ini ingin menjadi pengusaha, tapi kalau ibu inginnya Hidayat ini menjadi apa ke depannya? Saya support dia menjadi pengusaha, tapi saya akan terus Hidayat ini terus belajar dan terus kuliah, mungkin nyambung ke tingkat yang selanjutnya. Yaitu? Yang untuk usahanya saya yang mengolahnya, karena bahan bakunya semua ada di Kerinci. Jadi Hidayatnya terus kuliah, kemudian saya yang mengolahnya dan membawa ibu-ibu, para tetangga-tetangga mungkin ya, mama-mama di sana juga sebagai menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi nanti Melati bisa jualan juga nih. Jadi makannya nasi bakar tapi minumnya Kaskarati.